Oke, selamat datang lagi Gators dalam program Angkat Bicara. Dunia Angkat Bicara di sini bersama saya Rizal Febriansyah. Saat ini per 15 April 2020 lebih dari 4.500 masyarakat Indonesia telah positif terdampak virus COVID-19. Bahkan dari 4.500 yang sudah positif, tingkat kematiannya juga cukup tinggi, yaitu lebih dari 450 pasien telah dinyatakan meninggal dunia karena terinfeksi virus COVID-19. Fakta ini juga sekaligus menunjukkan bahwa ya, COVID-19 sudah sangat meluas, bahkan ke seluruh dunia. Jadi membuat banyak sekali masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia begitu was-was, begitu khawatir dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, sebetulnya seberapa menakutkan sih COVID-19 ini, seberapa berbahayanya sih dia, dan apa aja sih yang diserang dari tubuh manusia? Pada kesempatan kali ini, tim GDTV memiliki kesempatan yang sangat luar biasa karena kami berhasil menghubungi salah satu pasukan garda terdepan, yaitu tim medis Indonesia, yaitu Dr. Dianka Utama, yang kami akan ngobrol via Zoom meeting karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung. Jadi kami akan membahas dari seberapa berbahayanya COVID-19, lalu penanganan sederhana, dan yang terpenting adalah fenomena sosial yang juga sekarang mulai banyak terjadi akibat COVID-19 ini. Jadi setelah ini kami akan langsung menghubungi Dr. Dianka Utama dan selamat menyaksikan Angkat Bicara episode kali ini. Oke Gators, sekarang kita udah terhubung langsung dengan Dr. Dianka nih. Halo dokter. Ya, halo, selamat siang. Siang, Dok. Apa kabar, Dok? Baik, Mas Rizal. Mas Rizal gimana kabarnya? Alhamdulillah, Dok, sehat, masih aman. Dok, situasi di rumah sakit tempat dokter bekerja sekarang gimana, Dok? Ya, masih banyak pasien-pasien yang memang kadang mungkin edukasinya belum cukup baik ya. Jadi mungkin mereka masih suka panik gitu, bahwa COVID-19 ini memang gejalanya ini memang cukup banyak gitu ya, mulai dari demam, batuk, pilek, sesak gitu. Mungkin masih beberapa orang yang langsung datang ke rumah sakit karena panik gitu. Mungkin karena informasinya kurang jelas, atau juga ya itu balik lagi karena mereka panik gitu. Iya, sebetulnya dulu waktu awal-awal kan, Dok, banyak banget kan karena wah lagi booming-boomingnya waktu awal itu. Jadi saya sendiri pun merasa bahwa kayaknya panas deh nih, kayaknya radang deh. Maksudnya karena kita panik, terlalu stres, itu sebenarnya jadi ngefek nggak sih? Kita jadi merasakan yang gejalanya itu gitu. Sebetulnya mungkin karena efek stres aja. Sebetulnya ngefek nggak sih, Dok? Iya, jadi sebenarnya balik lagi ya, corona itu kan gejala utamanya memang ada demam, ada batuk, ada sesak, nyeri tenggorokan, dan ada beberapa pasien juga yang biasanya ada diare dulu gitu. Tapi sebenarnya demam itu belum tentu corona, batuk itu belum tentu corona gitu. Sesak itu bisa aja asma, bisa saja alergi gitu ya. Jadi bukan berarti karena adanya COVID-19 ini muncul baru di dunia ini, jadi semua penyakit-penyakit di dunia ini jadi hilang gitu kan. Jadi dan untuk menegakkan satu diagnosis itu memang dibutuhkan anamnesis dulu gitu. Anamnesis sejak kapan gejalanya dirasakan, lalu riwayat penyakit dahulunya seperti apa, obat yang sudah diminum apa saja. Setelah anamnesis harus dilakukan pemeriksaan fisik dulu gitu. Pemeriksaan fisik itu dilakukan dari ujung kepala sampai ujung kaki dulu gitu kan. Lalu kalau misalkan perlu kita harus melakukan pemeriksaan penunjang kalau dibutuhkan, seperti ambil lab darah, ronsen, CT scan gitu. Jadi untuk menegakkan satu diagnosis itu memang banyak gitu yang harus dilalui dulu gitu, baru kita bisa menegakkan apakah itu COVID atau bukan. Karena memang terus terang banyak DM yang masuk juga, dok saya sesak apakah saya corona, dok saya batuk apakah saya corona gitu. Nah itu kalau misalkan memang kita ada riwayat kontak positif, riwayat kontak dengan pasien positif, ataupun kita pernah bepergian ke daerah yang confirm positif corona, nah baru itu kita bisa mulai lihat nih, oh gejala saya tuh ini gitu. Jadi
nggak bisa semata-mata karena saya batuk, saya corona, saya pilek, saya corona gitu. Itu pun kalau misalkan kita ada kontak positif, lebih baik kita tetap self quarantine 14 hari stay at home gitu. Kenapa? Soalnya kalau misalkan kita ke rumah sakit, di situ kita malah akan nularin ke orang-orang lain gitu. Ataupun justru yang sebenarnya kita nggak sakit, kita jadi kena. Seolah-olah itu bukan memang sangat menakutkan gitu sih COVID-19 ini, Dok. Tapi sebetulnya dia itu apa sih, Dok, sampai semenakutkan itu gitu? Ya, jadi COVID itu sendiri mungkin teman-teman pasti udah pada tahu sebenarnya, udah banyak baca pasti. Jadi coronavirus ini sendiri merupakan satu keluarga virus, sebenarnya udah ada dari dulu gitu si coronavirus ini. Nah, namanya satu keluarga virus gitu, pasti dia punya anak-anaknya atau kita bisa sebut strain gitu. Nah, apa aja contohnya yang mungkin dulu pernah ada SARS atau MERS, itu juga merupakan salah satu coronavirus gitu. Tapi memang yang sekarang terjadi ini yang baru awalnya dari Wuhan ini, nah itulah muncul baru si coronavirus gitu. Nah, si coronavirus ini memang dia sifatnya zoonotik, jadi dia memang munculnya ini dari hewan. Kalau misalkan ke manusia, dia menyerangnya ke sistem pernafasan. Sistem pernafasan itu ada sistem pernafasan atas sama bawah. Jadi gejalanya ini kalau misalkan dia menyerang sistem pernafasan atas, ini ya bisa terjadi flu ringan gitu ya, ada batuk, pilek, sesak, demam gitu, sama kayak influenza gitu. Iya. Tapi kalau misalkan kita sudah sampai sesak parah, berarti dia sudah mencapai sistem pernafasan bawah gitu. Nah, ini yang bahaya gitu ya, yang bahaya kalau misalkan sudah mencapai sistem pernafasan bagian bawah, bisa pneumonia, bisa bronkitis gitu. Kenapa ada orang yang kenapa kok nanya gitu ya ke aku, kenapa Dok kok bisa meninggal gitu ya? Karena kalau misalkan kita sudah mencapai ke menyerang ke parenkim paru, itu bisa jadi inflamasi berat. Gitu. Kalau misalkan terjadi inflamasi berat di parenkim paru, bisa terjadi gagal nafas. Nah, itu dia. Kalau misal ada orang yang terinfeksi tapi dia punya penyakit bawaan yang cukup parah gitu, itu bisa menyebabkan meninggal juga, Dok? Iya, jadi memang sebenarnya basically itu karena ada respon imun tubuhnya berlebihan gitu ya. Terus ada karena ada respon imun tubuh berlebihan, maka terjadilah respon inflamasi yang berlebihan juga, maka terjadilah badai sitokin gitu. Baru terjadi multiple organ failure. Jadi memang ada beberapa kondisi pasien yang memang rentan terhadap COVID-19. Contohnya penyakit autoimun, penyakit lansia, lalu penyakit lansia itu seperti hipertensi tidak terkontrol atau kencing manis yang tidak terkontrol. Nah, ya karena mereka kan imunnya rata-rata sudah jelek gitu. Salah satu cara terbaik itu kita harus memperkuat daya tahan tubuh kita. Terus kan kalau misal memang si COVID-19 ini menyerang sistem respirasi, Dok, gimana dengan orang yang terinfeksi tapi dia juga perokok? Apakah maksudnya dari segi kesehatan sistem pernafasannya kan di bawah dari orang yang tidak merokok gitu? Apakah itu punya efek yang lebih berat gitu dari apabila harus terinfeksi? Ya, sebenarnya banyak sekali faktor-faktor risiko untuk terjadinya COVID-19 di tubuh kita. Salah satunya ya alkohol, ada rokok. Jadi kalau misalkan kita merokok ini kan dengan segala zat-zat bahaya yang ada di dalam rokok itu akan meningkatkan respon inflamasi tubuh kita yang tadi sudah aku jelasin. Jadi akan terjadi badai sitokin di sana, maka bisa terjadi multiple organ failure-nya. Saat ini kan yang sering disuarakan adalah jangan lupa cuci tangan, terus pakai hand sanitizer gitu. Itu apakah memang langkah itu sangat efektif untuk mencegah, Dok? Atau ada langkah lain yang dilakukan? Ya, jadi yang paling penting itu juga memang kita harus menjaga kebersihan ya, Mas. Jaga kebersihan itu bisa, maksudnya yang pertama yang pasti harus kita lakukan adalah kita sesering mungkin cuci tangan, karena tangan ini kan kadang kita virus COVID-19 ini kan menularkannya lewat droplet. Droplet itu misalkan aku bersin terus aku kena tangan aku gitu, maka dropletnya akan ada di tangan. Kalau misalkan kita
kena satu barang lagi, maka dropletnya akan pindah ke situ gitu. Makanya kita diwajibkan untuk sering-sering cuci tangan. Kenapa? Soalnya sebenarnya hand sanitizer itu juga bagus, tapi memang kita harus tahu dulu nih sifat dari virus COVID-19 itu sendiri. Virusnya itu sifatnya lipid bilayer. Jadi maksudnya lipid bilayer itu membrannya ini berlemak gitu. Sabun itu mengandung dia fungsinya ini untuk melawan lemak. Jadi kalau misalkan sabunnya kena virus, maka lemaknya yang ada di virusnya itu, cangkangnya itu akan dirobek, dibuka lah si virusnya, nanti kena air, virusnya akan mati di situ. Jadi memang lebih efektif untuk kita mencuci dengan sabun di bawah air yang mengalir. Tapi kalau misalkan memang kita dalam situasi yang urgent gitu, ya nggak apa-apa gitu pakai hand sanitizer. Yang penting kita harus ingat gitu bahwa kita harus tetap jaga kebersihan tangan kita. Nah itu tadi menarik sih dok, yang nggak ada gejala terus tiba-tiba positif itu. Itu maksudnya gimana bisa terjadi orang nggak menunjukkan gejala dulu tapi ternyata positif? Ya, jadi memang kan semuanya itu tergantung dari sistem imun tubuh kita gitu. Kalau misalkan sistem imun tubuh kita baik, maka gejala itu ya nggak akan muncul gitu loh. Makanya tadi udah aku jelasin juga, kemarin ada yang nanya, dok saya nggak ada gejala nih gitu, saya nggak ngerasain apa-apa, tapi 3 hari yang lalu saya habis kontak dengan pasien yang positif COVID-19 gitu. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus langsung cek rapid test atau apa gitu? Nah itu makanya lebih baik tetap self quarantine di rumah. Makanya sekarang apapun kondisinya, kalau misalkan tidak ada demam lebih dari 3 hari, demam tinggi, suhu di atas 38 derajat, ataupun juga tidak ada sesak berat, maka dianjurkan untuk tetap di rumah gitu, dibandingkan harus ke puskesmas atau rumah sakit terdekat gitu. Karena khawatirnya yang tadi kan kita ke rumah sakit, justru kita malah terpaparnya di sana gitu bisa jadi. Masih berbicara dengan efek sosialnya, dok, kan kemarin ada kasus di mana perawat yang meninggal, terus jenazahnya ditolak. Itu kan ya baik lagi, efek sosial itu sangat parah gitu. Pandangan dokter gimana sih dok terkait hal-hal tersebut? Padahal kan tenaga medis itu yang berjuang benar-benar gitu istilahnya. Ya, aku juga kemarin sempat baca ya beritanya, itu sedih sekali sih mas ya aku dengernya gitu. Cuman ya itu balik lagi memang mungkin edukasi yang belum sampai ke daerah, ke perifer Indonesia ini gitu ya, bahwa sebenarnya kematian ini adalah sebuah proses gitu. Dari mulai organ kita berhenti bekerja sampai ada kaku mayat, lalu ada lebam mayat, lalu terakhir ada pembusukan dari tubuh kita ini gitu ya. Sebenarnya belum ada penelitian sampai saat ini bahwa virus COVID ini sampai kapan bertahan setelah pasien meninggal karena COVID gitu ya, karena memang penyakit ini masih baru gitu. Namun sebenarnya virus umumnya ini, virus itu akan mati dan hancur ketika sel-sel di tubuh kita ini sudah rusak. Secara umum, virus itu akan mati sekitar 7-9 jam setelah kita meninggal gitu ya. Itu tapi virus umum, karena memang virus COVID-19 ini belum ada penelitian yang valid gitu ya. Karena kan memang baru. Jadi virus-virus ini akan bisa menginfeksi lagi keluar dari lubang tubuh jenazah. Makanya di Indonesia ini sekarang sudah ada prosedur pemakaman untuk pasien yang meninggal karena COVID-19 gitu ya. Yang pertama untuk menutup seluruh lubang di tubuh jenazah supaya tidak ada cairan yang mengandung virus ini akan keluar dari tubuh jenazah yang sudah meninggal. Lalu yang kedua, jenazahnya akan dibungkus plastik ancair dulu, baru jenazahnya akan dimasukkan ke peti yang sudah dilakukan disinfektan. Nah, jadi proses pemakaman ini ya bertujuan untuk melindungi kita nih yang masih hidup untuk tidak terpapar oleh virus COVID-19. Jadi memang perlu disadari ya Mas Rizal, informasi yang valid ini mungkin tidak menyebar merata ke daerah perifer di Indonesia. Maka buat teman-teman yang dengar, yang lihat video ini, mungkin bisa disampaikan ke sanak saudaranya, ke teman-temannya, ke lingkungannya gitu, bahwa prosedur pemakamannya sudah jelas gitu ya. Beda dengan pemakaman
untuk mayat yang memang bukan karena COVID-19. Terus untuk mewakili pasukan garda terdepan lah istilahnya dok, kan dokter juga ikut menangani gitu. Sudah seberapa kerja keras sih dok, dokter-dokter dan perawat-perawat di Indonesia untuk melawan COVID-19 ini dok? Ya sebenarnya bukan hanya saya ya gitu, semuanya pasti melakukan yang terbaik karena memang ini mewakili sumpah dokter kami ya. Kita harus saling menjaga semua gitu. Semuanya pasti rela gitu meninggalkan keluarganya, bahkan saya sendiri punya anak gitu. Sampai kadang saya mau pulang pun mikir gitu ya, aduh ini anak saya bisa nggak ya nularin gitu. Sampai sempat berapa minggu saya nggak pulang gitu, nggak ketemu anak saya karena saya maksudnya biar enak dulu gitu ya, biar semuanya jelas, prosesnya jelas gitu. Jadi mungkin menurut saya memang teman sejawat saya pun semuanya yang ada di Indonesia ini juga pasti akan melakukan yang terbaik gitu ya untuk kita. Jadi ketika memang para pasukan kayak dokter, perawat itu sudah sangat luar biasa gitu perjuangannya dok. Tapi di luar sana masih ada yang beranggapan bahwa sebetulnya yang menularkan COVID-19 adalah dokter karena kan setiap hari in touch sama pasien dan lain-lain. Maksudnya masih ada anggapan seperti itu gitu dok. Di tengah perjuangan dokter yang udah sangat luar biasa. Ya itu balik lagi kesadaran kita semua ya, bahwa ya memang semuanya itu kita lakukan dengan ada prosedur dan SOP-nya gitu. Sebenarnya nggak hanya COVID-19 aja gitu, kalaupun sebelum ada COVID-19 ini kita sudah punya SOP sendiri gitu. Kalau misalkan kita masuk ke IGD seperti apa, ke ICU seperti apa, ke ruang operasi seperti apa gitu, semuanya sudah ada SOP-nya yang jelas gitu ya. Jadi ya memang bukan hanya dari tenaga medis aja ya, dari semuanya teman-teman juga yang bukan non medis juga kita memang harus sama-sama melakukan tindakan-tindakan preventif yang memang dianjurkan untuk melawan virus COVID-19 ini. Ketika dokter harus keluar rumah, meninggalkan anak, meninggalkan keluarga, berat nggak sih dok rasanya? Apalagi menghadapi sesuatu yang kita belum tahu nih senjata paling ampuh buat melawan mereka, gitu istilah. Iya, balik lagi ya ke sumpah dokter gitu, sumpah saya, dan memang itu pertanggungjawaban saya juga ya, sudah tugas saya gitu. Jadi memang yang penting saya sudah yakin saya sudah melakukan hal-hal yang benar dan hal-hal yang memang sesuai dengan standar operasional kerja rumah sakit gitu ya. Jadi memang semuanya kembali lagi, kalau misalkan kita sudah berikhtiar dengan baik, pasti Allah juga akan membantu semua gitu. Itu sih yang saya yakin. Kangen dengan kondisi keluarga yang seperti dulu nggak dok? Iya, kangen lah. Saya kangen main sama teman-teman saya, sama anak saya, suami saya gitu ya, keluar rumah main gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya memang ini harus kita hadapi gitu ya. Nggak bisa disesali juga yang memang sudah terjadi ya. Jadi memang harus sama-sama berjuang untuk melawan keadaan pandemi ini. Sedih loh saya. Lihat dokter yang mau nangis, saya sedih jadinya. Iya Mas. Sebetulnya karena kan kita udah 22 hari kalau nggak salah, sebulan lebih ya COVID-19 di Indonesia. Apa sih dok yang Indonesia tidak punya sampai akhirnya mungkin penanganannya cukup lama gitu, untuk melawan COVID-19 ini? Ya mungkin karena banyak kayak misalkan APD-nya di rumah sakit juga memang kurang di Indonesia ini. Ya samalah halnya seperti Ronaldo gitu ya, mau main bola tapi nggak pakai sepatu gitu, pasti kan nggak akan mau main gitu ya karena kakinya nggak ada pelindung gitu. Sama kayak kami gitu, kami mau melakukan tugas gitu, mau melakukan tugas tapi alatnya tidak lengkap gitu, alat pelindung kami tidak lengkap gitu. Itu yang agak menghambat kami untuk bekerja. Dan juga mungkin ruangan-ruangannya juga banyak yang kurang gitu ya Mas ya. Oke, terakhir nih dok, aku minta tips sederhana, tips mudah untuk teman-teman di luar sana yang mungkin belum care, yang belum peduli gitu, biar kita bisa segera mungkin memutus rantai dari COVID-19 ini. Ya, yang pertama memang balik lagi ke sistem imun ya. Memang hanya imun yang bisa
ngebantu kita semua gitu. Karena memang untuk meningkatkan daya tahan tubuh ini nggak susah gitu. Kita bisa lakukan di rumah tanpa harus kemana-mana gitu, tanpa harus bayar mahal gitu ya. Jadi sebenarnya sistem imun itu kan suatu pertahanan kita terhadap patogen atau mikroba berbahaya di luar tubuh. Jadi kalau misalkan selama kita hidup ini memang harus ada sistem imun yang bekerja gitu. Jadi apa aja cara-cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan sistem imun? Yang pertama, kita harus makan makanan bergizi gitu ya, sayur dan buah. Vitamin juga boleh, tapi maksudnya karena tubuh kita ini lebih baik lagi untuk mencerna makanan-makanan yang kita butuhkan gitu ya, seperti sayur, buah, makanan yang mengandung serat gitu. Lalu yang kedua, aktivitas fisik juga kita butuhkan untuk memperlancar peredaran darah kita. Nah, yang paling penting kita juga harus menghindari stres. Jadi nggak perlu panik-panik, aduh saya corona, saya ini, saya itu, gitu. Nggak usah. Karena kalau misalkan kita jadi stres, hormon kortisol di dalam tubuh kita ini akan menurunkan respon imun tubuh kita juga, gitu. Jadi justru imun kita akan turun gitu kalau kita stres. Lalu kita hindari alkohol, hindari rokok, ya tadi kita udah bahas ya Mas. Lalu tidur cukup juga penting. Harus berjemur dan jaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker keluar rumah. Terus tips lagi untuk teman-teman yang masih suka panik gitu ya, nggak usah panik gitu, cukup karantina diri di rumah dulu sampai pemerintah memutuskan. Tidak usah buka sumber-sumber informasi yang mungkin belum valid gitu ya, kan biasa tuh ada di grup WA gitu ya, kadang itu nggak valid gitu. Banyak di sosial media yang mudah kita akses dan itu valid seperti WHO ataupun Kemenkes gitu ya. Cukup itu aja. Terakhir deh Dok, satu lagi pesan untuk teman-teman medis di Indonesia Dok, semoga biar kita cepat selesai gitu. Oh iya, tetap semangat, tetap jaga kondisi tubuh juga. Selamat bertugas teman-teman sejawat saya. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Amin. Dokter, terima kasih banyak ya Dok udah mau. Oh ya, makasih Mas. Ngobrol-ngobrol sama saya, sama teman-teman semua. Semoga hal-hal yang tadi dokter sampaikan, yang kita obrolin bisa dipetik, bisa juga bikin orang jadi lebih sadar, lebih rileks, nggak terlalu panik. Pokoknya selamat bertugas buat dokter dan teman-teman tim medis di luar sana. Semoga apa yang kalian lakukan bisa membuat hasil yang luar biasa untuk kita semuanya, Dok ya. Amin. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih dokter. Terima kasih Mas Rizal. Ya. Selamat siang. Bertugas lagi dokter. Oke, kita sekalian, tadi kita ngobrol-ngobrol sama dokter Dianka dan ternyata luar biasa banget. Tadi kalau bisa dengar suaranya, lihat wajahnya dokter Dianka itu waktu cerita dia ninggalin anaknya, dia gimana dia berjuang untuk orang-orang di luar sana, itu saya sedih sih untuk lihatnya. Tapi di luar sana masih banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa yang menyebarkan kan dokter Indonesia bla 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 bla. Masih banyak juga yang tidak sadar dengan COVID-19 ini sebegitu berbahaya. Tadi seorang dokternya menjelaskan bahwa sangat berbahaya COVID-19 ini. Jadi teman-teman di luar sana, gitar sekalian, semoga obrolan saya dengan dokter Dianka bisa dipetik pelajaran, bisa membuat kita sama-sama jadi lebih aware, lebih peduli dengan diri kita sendiri, dengan orang lain gitu. Karena bisa jadi kalau misal kita baik-baik aja, ya belum tentu sebetulnya kita baik-baik aja. Kayak tadi dokter Dianka bilang, kita bisa aja sakit tanpa kita mengetahui gejala gitu. Jadi ya kita bisa jadi carrier dari si virus itu dan malah menyebarkannya ke orang lain gitu. Jadi kita tidak sakit tapi orang lain bisa jadi sakit. Jadi kalau nggak perlu banget, stay at home, jaga kesehatan, dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe GTTV karena kita setiap hari akan dapat konten baru. Jadi saksikan terus untuk menemani stay at home teman-teman di luar sana. Thank you for watching and see you on the next video. Goodbye.